Harusnya kita balancing lah Mas Oh, Bel. balancing. Tapi maksud saya karena fokus mereka customer protection ya harusnya memang tidak secara langsung dengan industri. Karena nanti takut bias kan. Iyalah, itu konflik of interest Betul, pastinya tapi kan. kami koordinasi. Jadi koordinasi dengan APSI pun koordinasi karena masih banyak juga isu-isu terkait tadi hukum syariah terkait ini kan juga kita nggak punya ahlinya nih di Nggak bagian punya itu, ahlinya. gitu. Jadi saya rasa Halo, kabar dari Bell Entertainment. Ketemu lagi kita di episode-episode yang selanjutnya yang kita akan bahas menarik. Dan kemarin teman-teman banyak nanya soal regulasi. Ya, lagi-lagi kalau ada apa-apa, inovasi, teknologi baru, pasti ujungnya regulasi. Nah, jadi kita mau tahu nih sejauh mana sih regulasi di Indonesia bicara tentang blockchain maupun kripto. Dan kali ini tamu saya ini sangat spesial banget karena beliau itu dari asosiasinya langsung, yaitu Asosiasi Blockchain Indonesia. Inilah dia Asy Kerningsih. halo Mas Bel. Halo, Apa kabar? selamat ketemu lagi. Yes. Oke, kita kemarin terakhir di Singapura ya ketemu ya. Yes, betul. Dan itu udah banyak banget sih kita ngobrol. Sampai gua kepikiran, kayaknya pengen gua culik nih ke podcast gua. Karena gue pengen tahu sih lebih banyak gitu. Kalau kemarin kan kita ngobrol berdua, kemudian kita buat semacam record dalam bentuk Word, itu masih simple banget. Nah tapi kalau begini kan kita mungkin lebih luas lagi nih pandangan pembicaraan kita nih. Oke, jadi langsung nih. There is always something you can do to succeed at. While there is life, there is hope. Kira-kira menurut lo sebagai chairwoman di ABI, ini asosiasi itu sangat penting gak sih pengaruhnya? Bagaimana mempengaruhi mungkin regulasi ataupun aturan-aturan yang dibuat tanda kutip yang sekarang kan masih di bawah BPUPT nih? Yes. Itu gimana kira-kira? Regulasi dan kita sebagai asosiasi gitu ya. Aku share sedikit mungkin backgroundnya asosiasi dan ini bisa menunjukkan kenapa role dari asosiasi itu penting. Oke. Jadi itu kita terbentuk di tahun 2017. Saat itu hanya ada 7 blockchain related companies. 2 diantaranya adalah crypto exchanges. Oh, 2 kripto dan 5 Sisa lainnya itu limanya- project ya? Ya. Oke. Companies Oke. ada dari konsultan dan seterusnya gitu ya. Nah, 2017 itu saya ingat banget lagi zamannya Bitcoin ada all time high baru. Oh, Gitu kan. ATH baru ya? Yes, Oke. Jadi masih banyak users yang baru masuk merasa wah easy money. Ya kan karena cepet nih Oh, bunga oke. gitu kan. Masuk 10 keluar 1000 ya. Yes, Oke, gitu. Jadi oke, saat itu oke. tuh lagi sangat booming. Mas Bel sangat Oke. booming sampai akhirnya pemerintah Indonesia mulai melihat wah ini penting untuk diawasi gitu Oke. kan. Diawasinnya dalam bentuk apa waktu itu? Nah, mereka juga belajar dalam tahun 2017 tuh. Akhirnya mereka banyak melakukan diskusi saat itu dengan adanya asosiasi mereka mudah ada satu pintu. Gak perlu ke masing-masing pelaku industri gitu kan. Oke. Dan betul dari industri itu kita mulai membangun diskusi dengan beberapa kementerian terkait. Saat itu kan belum ditentukan nih siapa kementeriannya. Iya. Nah, Gitu ini gue mau bertanya nih. Kenapa sampai Bapak yang megang kripto nih? Waktu itu kita diskusi banyak dengan Kemenko Perekonomian. Oke. Dan memang dilihat saat ini karena pasarnya masih sangat apa ya? Baru lah ya, masih early sangat staging baru, ya. Betul. Jadi dimulai sebagai komunitas lah gitu kan. Sehingga keluar waktu itu peraturan Menteri Perdagangan sebagai komoditas. Komoditas. Ya, klasifikasi Oke. kripto sebagai komoditas. Dan sejak saat itu lumayan berkembang. Exchanges sudah semakin lebih banyak, crypto exchange semakin lebih banyak. Diskusi mulai lebih detail, Mas Bel. Dan karena kalau kita ngomongin blockchain ekosistem, Iya, pelaku usaha kan tidak hanya dalam negeri. Di luar negeri juga banyak Betul. ya. Oke. Sehingga ini pemerintah Indonesia itu sangat suka melakukan komparasi pengaturan di berbagai negara. Oke. Nah, asosiasi juga punya role mengkoneksikan pemerintah dalam negeri dengan beberapa pemerintah luar negeri. Oke. Gitu. Tapi kan kayak di luar negeri sendiri itu sebenarnya kan kalau kita singgung sih masalah kayak kripto dan blockchain ini kan sebenarnya banyak kan dibangun oleh komunitas kan, ya kan. Bahkan pada awal-awalnya sendiri kan masih terdengar itu kan Bitcoinnya doang, which is juga Bitcoin kan saat itu negatif, ya kan, digunakan untuk pembayaran ya drugstore, pembelian senjata gitu kan, ya gelap-gelap waktu itu memang kan, itu kita akui kan. Betul. Nah, sehingga suatu saat dilihat nilainya kok semakin tinggi gitu. Sehingga akhirnya
orang mengadopsi, wah ini kayaknya kalau gue beli sekarang mungkin nilainya makin tinggi. Ya. Nah dari situlah muncul, wah ini kayaknya harus diregulasi kan gitu ya. Karena kalau kasih tahu mungkin di luar dari Bitcoin itu sebenarnya ada lagi banyak uang-uang kayak digital mirip ini gitu. Tapi memang hanya Bitcoin ini kayak semacam yang harus diatur gitu. Nah concern gue apakah ini sebenarnya melindungi konsumen itu sendiri atau melindungi dari negara itu sendiri, atau memang ini memang perlu diatur untuk tidak menyebar terlalu luas atau gimana sih sebenarnya? Aku rasa kalau dengan regulasi yang saat ini udah ada, mengcover semuanya itu Mas Bel. Bahwa banyak concern dengan latar belakang apapun itu muncul sehingga banyak kita lakukan ini gitu. Tapi di satu sisi yang menurut saya harus diapresiasi luar biasa adalah pemerintah Indonesia, mereka nggak sepihak menentukan sesuatu. Jadi mereka selalu melibatkan asosiasi, melibatkan industri untuk tahu kalau mereka keluar dengan kebijakan baru bisa gak sih diimplementasikan. Gitu. Takutnya nanti ada regulasi baru, percuma yang lain nggak bisa ikut, misalnya nggak bisa comply, gitu kan? Artinya jadi, buat aturan tapi nggak bisa dijalankan. Kalau ada yang seperti itu, tapi ini saat ini saya rasa sangat baik mereka melibatkan kita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Bel seperti itu, saya rasa banyak concern itulah saya yakin. Tapi di satu sisi pun kita lihat, contohnya Indonesia sudah mengeluarkan white paper CBDC digital rupiah. Kalau memang tadi pertanyaan mengenai melindungi konsumen atau negaranya sendiri, ya kenapa menjadi hal yang buruk gitu kalau memang bisa membantu lebih mudah gitu kan. Kalau digital rupiah mungkin nanti walletnya lebih gampang daripada wallet yang saat ini susah buat setupnya gitu kan. Mungkin nanti setupnya digital rupiah lebih mudah dan seterusnya. Nah ini saya rasa menjadi suatu yang baik Mas gitu. Jadi regulasi ada, saya rasa satu pasti melegitimasi. Dari industri pun melihat adanya regulasi tidak menjadi hal yang negatif, meskipun ada lah pasti pro dan konnya itu selalu ada. Selalu gitu kan. ada ya. Tapi dari satu sisi memberikan legitimasi, memberikan rasa percaya, lebih banyak user yang ikutan, bahkan sekarang lembaga pemerintahan gitu. Nah oke. Tadi gue agak concern sedikit tentang ini sih. Di awal-awal waktu Bapepti mengeluarkan regulasi, itu kan pedagang kripto diwajibkan itu bukan store sih, harus kepemilikan hampir 1 triliun tuh yang saya baca tuh di awal. Nah ini belum dilibatkan ya Abi ya, sehingga pada saat itu dikeluarin, kemudian kita banyak ribut, akhirnya keluar tuh jadinya 50 miliar gitu kan ya. Nah ini keterlibatan kalian gimana? Ya, ada nggak? Sebenarnya ini didiskusikan Mas Bel. Tapi kembali saya rasa kan banyak proses yang dilakukan oleh Bapepti misalnya gitu ya untuk mencapai angka tersebut. Buktinya saat sudah keluar angka tersebut pun kita memberikan usulan masukan, concernnya seperti apa, karena kan kita ingin local players tuh berkembang. Kalau modalnya terlalu besar, apakah mereka bisa betul misalnya gitu, mereka mendengar sehingga ada banyak perubahan gitu kan, ada penyesuaian. Mungkin di satu sisi kekhawatiran mereka adalah kalau tadi Mas Bel ada dispute dan seterusnya, siapa yang tanggung jawab? Karena kan saat ini seluruh role kayak clearing, depository itu belum ada kan? Belum semuanya ada. tanggung jawabnya di exchange. Jadi di awal mungkin kita dari asosiasi dan industri merasa mungkin ada concern ke sana, tinggal dijelaskan lebih lanjut. Kira-kira apa sih yang ideal yang bisa win-win solution untuk industri maupun pemerintah. Makanya banyak penyesuaian kan sampai dengan detik ini banyak regulasi yang kita sedang review bersama. Gitu. Ya kalau sekarang kan kan ya biasalah teknologi selalu atau inovasi kan selalu lebih cepat dari regulasi kan ya. Kalau yang sekarang saya lihat sih sekarang kan masih yang diatur masih exchange ya. Sementara kan perkembangan dunia sekarang kan cepat banget nih, terutama di blockchain ya. Adalah DeFi gitu ya. DeFi ini kan banyak juga. Ada staking lah, ada farming lah, ada loan lah, borrowing, banyak banget nih. Ini kan belum diatur juga ya. Kemudian ada NFT lagi sekarang. Apakah NFT aset ini bisa dijaminkan? Apakah NFT aset ini jelas? Karena ada juga NFT dipakai untuk crowdfunding gitu kan. Apakah ini diatur? Belum juga, ya kan? Kemudian sekarang ada metaverse lagi. Bagaimana bicara tentang istilahnya identity manusia masuk ke dalam satu sistem. Ya kan, bicara lagi tentang ini data-data kemana, disimpan di mana, kan gini. Nah ini kan terus nih, ya kan. Bahkan sampai nanti kita bicara tokenisasi, tapi mungkin bukan sekarang ya. Nah ini kan perlu diatur nih, seperti apa gitu. Jangan sampai loh, misalkan kayak kasus-kasus kita lihat ke belakang, kayak robot trading misalkan. Itu kan lucu gitu loh. Sudah memakan korban hampir mungkin puluhan atau ratusan triliun loh, triliun nilainya. Baru diketok gitu loh. Ini kan lucu.
Nah ini bagaimana nih kira-kira dari Abi concern kalian tentang kalau pedagang aset kripto oke lah udah diatur gitu. Bagaimana dengan yang lain-lain gitu? Aku setuju sih sama Mas Bel. Jadi betul ada concern tersebut gitu ya bahwa terus berkembang. Apalagi nih deh kalau saya ngomongin 1 tahunnya di blockchain ekosistem itu luar biasa. Luar biasa, Nggak bisa. Sedangkan Gede mata. penulisan regulasi polisi itu sangat tidak mudah. Sangat Kita sudah sangat mengikuti lambat. prosesnya dan itu tidak mudah Mas Bel. Jadi di satu sisi kita tetap mensupport bahwa suatu lembaga pemerintahan punya tugas atau proses yang harus dilalui, ada prosedur yang harus dilalui gitu ya. Di satu sisi dari asosiasi lah kita mencoba untuk menjadi jembatan pertama kali ya. Jadi misalnya contohnya token-token baru nih sekarang yang token ada. baru, oke. Itu kita di ABI ada proses screening. Jadi Oke. mereka sebelum masuk menjadi anggota ABI itu harus ada proses screening yang kita lakukan, itu penilaian lah apakah token tersebut memang layak dan seterusnya tadi. Kedua, edukasi Mas Bel. Jadi contohnya seperti ikut podcast hari ini dan juga beberapa diskusi-diskusi pemerintahan maupun ke masyarakat umum. Tujuannya tadi untuk menyampaikan bahwa harus berhati-hati. Banyak sekarang produk, banyak sekarang layanan yang ditawarkan. Bagaimana penggunaannya secara benar gitu kan. Contohnya tadi ada NFT, metaverse dan seterusnya. Kenapa harus pakai metaverse sih gitu kan? Atau kenapa harus pakai NFT sih? Kalau contohnya kita ketemu beberapa teman-teman fotografer nih. Dia terkenal secara fisik, maksudnya secara dunia kita fisik tuh mereka adalah fotografer yang terkenal. Tapi ternyata saat mereka coba masuk ke NFT nggak laku katanya fotografi. Terus kita tanya, dia nanya kenapa ya bisa nggak laku? Saya bilang karena beda marketingnya NFT dengan foto fisik biasa yang di print gitu ya, beda gitu loh. Tapi di satu sisi jadi bukan berarti karena ada NFT dan metaverse semuanya harus masuk nih ke dunia ini gitu kan. Menjadi lebih efektif ya kalau memang seindividu ini bisa menggunakan dengan efektif ya bisa efektif, tapi kalau mereka nggak bisa menggunakan dengan efektif ya artinya akhirnya juga bawa energi misalnya gitu. Jadi saya rasa dua Mas Bel, kita tetap harus mengapresiasi yang dilakukan pemerintah. Memang nggak bisa cepat, sangat tidak bisa cepat gitu ya prosesnya. Tapi dari asosiasi kita berusaha lah tadi melakukan beberapa pendekatan lah ya, pendekatan betul, penyesuaian ya. Yes, filtering awal lah kita gitu. Tapi di Bapepti sendiri ya, karena memang kan masih Bapepti yang pegang ya. Saya nggak tahu mungkin ke depan dipegang siapa, saya nggak tahu. Mungkin kita masih bicara Bapepti. Di sana memang ada orang profesional untuk hal ini ya. Oh iya, mulai dari yang ngerti dari sisi hukum pastilah Mas Bel. Kalau dari sisi lembaga pemerintah yang mengawasi pasti. Dan mereka melakukan interaksi untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang sedang terjadi di industri itu juga aktif Mas Bel gitu. Ya kan kita tahu lah kayak misalkan kejadian-kejadian beberapa ya kayak Terra Luna, kemudian FTX, ya kan, itu kan ya dalam semalam ya, hancur dalam semalam gitu ya. Ya kita tahu lah Indonesia sekarang mungkin ada 28 ya, 28 exchange. Ada nggak ini salah satu yang hancur dalam semalam gitu kan? Dan sampai. Iya kan. Nah jadi itu kan sebenarnya regulasi itu dibuatnya lebih ke arah perlindungan konsumen kali ya, atau gimana sih sebenarnya? Saya rasa ya. Atau perlindungan terhadap anggota ABI sendiri atau gimana sih? Oh kalau dari sisi pemerintah ya saya yakin pasti ke perlindungan konsumen sebagai ya. user karena kalau pelaku industri mereka biasanya punya playing fieldnya sendiri kan Mas Bel. Mereka yang kadang-kadang men-set their own rules lah antara para pelaku industri kan supaya fair misalnya gitu kan. Paling regulasi yang ada dari Bapepti tujuannya oke lah untuk mengamankan mereka. Nah di satu sisi yang lebih penting kan sebenarnya users kalau dari sisi pemerintahan. Pastilah mulai dari anti money laundering lah, counter terrorism funding dan seterusnya ini yang saya rasa menjadi fokusnya pemerintah gitu kan. Dan tadi kalau misalnya ada yang project-project yang tiba-tiba bangkrut dalam semalam, itu apa sih mitigasinya? Lebih ke arah sana lah kalau pemerintah gitu kan. Kalau di asosiasi ya tadi kita yang menjadi anggota kita harapkan sudah melalui beberapa proses. Gitu. Berarti proses KB itu nggak hanya cukup ya udah masuk lah gitu ya, enggak ya, harus ada due diligence juga deh. Betul. Tapi itu udah disebarkan nih ke beberapa teman-teman semuanya. Dalam arti apa nih? Misalkan nih kayak semacam pamflet kah atau proposal atau everything lah gitu. Kita sih nggak jualan gitu sih Mas Bel. Jadi gua datang lokasi gitu ya. Kita lebih menawarkan value. Contohnya kayak kita ngadain event meskipun bukan anggota sebenarnya kita pasti libatkan ya. Tapi di satu sisi kalau mereka ingin terlibat lebih jauh, karena kan asosiasi nggak bisa kerja cuman hanya anggotanya Mas. Pasti kita rangkul banyak partners. Tapi di satu sisi kalau mereka mau terlibat lebih jauh, misalnya mau ikutan ngobrol sama pemerintah dan seterusnya ya sebaiknya menjadi anggota. Karena kita punya dasar bahwa mereka adalah proyek yang legit di Indonesia gitu, bertanggung jawab.
Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita, kalau saya lihat ya, ini kan ada beberapa juga asosiasi-asosiasi lain ya, kayak Asparkindo, kemudian APSI, kemudian ada ICCA gitu. Nah, kalian kan sebagai pionir ya pertama. Nah, kalau menurut saya sih apa nggak satu aja gitu loh, istilahnya ya ngapain sih banyak-banyak gitu loh. Toh juga ya banyak-banyak juga nanti yang didengerin satu juga gitu. Ini dari pandangan lu sendiri seperti apa sih? Koordinasi ini udah kita lakukan, Mas Bel. Jadi saat ini sih yang kita melihat punya hubungan cukup baik dengan pemerintah ya saat ini yang seperti Mas Bel bilang ada ABI dan Aspakrindo. Jadi dua ini yang saat ini kita coba untuk berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik dan sudah berjalan dengan baik gitu ya. Oh iya. Sudah sangat baik. Oh, Jadi dalam arti oke. ada informasi yang masuk melalui ABI pasti sampai ke Aspakrindo atau sebaliknya. Oh, Gitu. Jadi koordinasi ini oke. sudah sangat baik saat ini karena sebenarnya kan banyak proses, salah satunya kan transisi ya pengaturan yang sedang terjadi kan sejak Oke. keluarnya Undang-Undang P2SK. Jadi kita berdua ini lagi berjalan bersama untuk asosiasi seperti ICCA, APSI dan seterusnya. Tentu kita pasti menjadi partner. Saya rasa itu bukan hal yang buruk. Karena Oke. contohnya ICCA itu kan customer protection, Protection, ya. ya. Fokus ke customer protection. Ebi nggak ngurus ke sana? Harusnya kita balancing lah Mas Oh, Bel. balancing. Tapi maksud saya karena fokus mereka customer protection ya harusnya memang tidak secara langsung dengan industri. Karena nanti takut bias kan. Iyalah, itu konflik of interest Betul, pastinya tapi kan. kami koordinasi. Jadi koordinasi dengan APSI pun koordinasi karena masih banyak juga isu-isu terkait tadi hukum syariah terkait ini kan juga kita nggak punya ahlinya nih di Nggak bagian punya itu, ahlinya. gitu. Jadi saya rasa sejauh ini yang penting ini ABI dan Aspakrindo karena punya kepentingan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kita sudah jalan bersama untuk ICCA dan APSI ya kita sudah saling berkoordinasi dengan baik. Oh, Gitu. alright. Oke. Berarti dalam hal ini sebenarnya ABI itu punya posisi penting sih kalau saya lihat ya. Bagaimana mungkin apakah ini mass adoption ke depannya bagi dunia finansial misalkan ya. Walaupun kita tahu kan blockchain ini kan memang akan masuk ke beberapa sektor-sektor industri lah ya. Misalkan supply chain atau medical, identity dan lain-lain nih. Tapi mungkin yang paling dekat ke arah finansial nih ya. Nah, ini kan ada beberapa mungkin kejadian lah ya kemarin kayak di Bali gitu. Itu payment menggunakan kripto katanya nggak tahu ditangkap atau dilarang atau seperti apa gitu. Ini fenomena yang kalian baca ini gimana sih sebenarnya? Maksud saya gini, misalkan nih kita bayar kayak saya ke misalkan nasi bayar pakai USDT contohnya. Kemudian kan di akhir kan kamu tukar juga ke rupiah gitu loh, di end gitu loh. Ini kira-kira gimana kira-kira? Apa kita nggak bisa kolaborasi di sisi itu gitu loh? Aku rasa jadi gini, kalau tadi fenomenanya ini dulu sempat terjadi kan, dulu sempat Oh terjadi. dulu sebelumnya juga pernah terjadi Betul, ya, 2000, di Bali ya. Betul, sudah terjadi. Terus jelas pengaturan BI kan legal tender tuh hanya rupiah, Mas Bel kan. Oke. Jadi kalau untuk payment memang saya rasa tidak tepat. Tapi di satu sisi ada beberapa teman-teman yang mencoba mengembangkan bisnis model dengan cara pembayaran, tapi betul sudah ada konversi, dikonversi ke dalam bentuk rupiah, baru rupiahnya sebenarnya yang dibelanjakan gitu kan. Iya, Ada iya. struknya. Tapi kembali, saya rasa apakah itu yang menjadi isu di Bali yang tadi kata Mas Bel banyak ditangkap, atau yang langsung dalam arti dia belanja dengan USDT langsung bisa beli. Oh langsung, jadi penerimanya langsung terima USDT misalnya. gitu Nah, ya. itu kan saya kurang tahu ya. Tapi dalam Oke. arti dengan sistem bisnis model yang tadi saya sampaikan ternyata dikonversi pun itu juga saya rasa perlu banyak diskusi dengan BI maupun OJK. Jangan sampai tujuannya kan sebenarnya untuk inovasi. Betul, Tapi betul. takutnya malah merusak industri karena ternyata ada pelaku industri kripto yang ditangkap misalnya gitu kan. Tapi satu sisi biasanya ada beberapa anggota ABI yang tadi berusaha untuk mengembangkan plan bisnis plan mereka. Kita selalu bilang oke, kita audiensi yuk. Saya selalu gitu. Jadi kita audiensi. Misalnya contohnya exchange ada yang mereka mau punya layanan lain, Mas Bel. Gitu. Oke, tapi belum diatur nih misalnya sahabat Bapepti. Oke. Kita kirim surat audiensi. Oke, Jadi kita misalnya sudah kayak konsultasi. staking, Misalnya farming, seperti itu, betul. borrowing gitu ya. Yes, konsultasi. DeFi ya. Betul, dalam arti kalau kita mau buka layanan baru ini dari Bapepti sebaiknya seperti apa? Apakah menunggu? Apakah kalau memang mau membuat regulasi baru berarti kita susun bersama gitu. Jadi harus ada audiensi. Jadi minimal kalau ada isu tertentu pun mereka tahu, lembaga pemerintahan kita tahu, oh betul nih orang kemarin sempat datang ke kita kan, memperkenalkan bisnis model dan sudah kita tolak nggak boleh, tapi tiba-tiba jalan ya berarti melanggar hukum misalnya gitu. Oke. Jadi kita selalu role
yang menurut kami juga penting adalah menjadi jembatan tadi, Mas Bel. Jadi karena Bapepti atau pemerintah, lembaga pemerintah manapun biasanya mereka anti ketemu sama satu atau dua pelaku usaha, dalam arti nanti seakan-akan punya kepentingan tertentu. Mereka lebih cenderung untuk bertemu dengan asosiasi, karena asosiasi mewakili industri kan. Pemerintah pun dilarang sebenarnya untuk bertemu langsung dengan para tanda kutip pedagang ya. Karena bisa dibilang gratifikasi lah atau suap atau lain-lain kan ya. Oke, jadi dari sisi IBI sendiri itu kalau kalian nilai itu perputaran setahun kita itu ada nggak sih hampir ratusan triliun di kripto itu? Oh, tahun kemarin luar biasa loh. Tahun 2022. Tahun 2022. Nah itu berapa? 2022 apa 2021 saya lupa. Karena kan yang kita mulai winter tuh 18. Enggak. 2021 lah kayaknya yang luar biasa tinggi. Masih ada datanya tapi nanti saya harus bisa share. Sekian triliun gitu kan volume transaksi. Ada ratusan triliun? Enggak sih harusnya. Enggak sih, enggak. Enggak ya. 800 triliun. Saya harus buka nanti berapa? contekannya. 800 triliun kayaknya, tapi saya harus buka contekannya. 2021 sepertinya. 800 triliun? Iya. Perputaran nih? Volume ya. Iyalah volumenya Coba perputarannya. ya, aku harus lihat dulu, jangan sampai salah Mas Bel. Tapi dalam arti betul sebelum winter memang luar biasa tinggi dan sekarang kan sedang winter. Jadi usernya juga sedikit bukan hanya untuk trading kan menggunakan kripto ini sekarang gitu. Jadi investasi juga banyak ya. Iya gitu. Jadi itu sih ya sekitar berapa ya? Aku harus lihat memang. Iya, karena kan gue mikirnya gini sih, yang namanya pemerintah ya, yang gue baca nih, istilahnya Indonesia punya lah ya. Istilahnya kalau memang nilai transaksinya udah gede, nah itu diatur tuh. Tapi kalau nilainya masih 1 miliar 2 miliar, udahlah jalanin aja lah gitu loh. Nah jadi konsep gitu, ini kayaknya nilainya ratusan triliun nih gitu, sehingga perlu diatur seketat-ketatnya gitu kan. Bahkan kemarin kayak Indodax itu mengeluarkan statement bahwa mereka bayar pajak hampir ratusan miliar katanya. Nah, sorry betul, aku 2021 itu 800 triliun. Oh, 800 triliun. Total nilai transaksi. Ya. Untuk transaksi hariannya itu pernah sampai 2,3 triliun. 2,3 triliun. Luar biasa. Gila ya perputarannya ya. Tapi bukan karena itu diatur Mas Bel. Sebelum ini terjadi kan 2021 kita sudah punya pengaturan 2018, 2019. Justru saat ini saya yang menarik adalah pemerintah tuh pengen mendorong banyak proyek lokal yang berkembang juga. Gitu. Tapi konsepnya gimana sih? Kalian kan aku belum dapat sih konsep yang sebenar-benarnya gitu. Karena kan mostly kita lihat lah ya teman-teman kita yang pelaku kripto. Ya, terutama juga mungkin ada anggota-anggota ABI juga tuh, istilahnya yang melakukan pre-sale contohnya atau public sale misalkan. Which is sebenarnya kan Indonesia punya aturan kan di OJK ya. Aku nggak tahu sih nomornya berapa. Cuman disebutkan kayak SCF gitu ya, Security Crowdfunding. Nah, apakah ini mirip dengan itu atau memang ini suatu hal yang berbeda sehingga ini tidak secara regulasi diatur gitu? Nah, jadi gini, ada dua hal nih kalau tadi terkait crowdfunding ya, atau ICO. ICO, iya. Kalau di ABI sendiri, kita nggak mau terafiliasi dengan proyek yang sedang melakukan ICO. Gitu, karena kan mereka saat ICO pasti melakukan marketing dan seterusnya. Nah ini kita nggak mau ditravelasi. Jadi kalau dia lagi mau proses menjadi anggota, kita hold, selesaikan dulu private sale, public sale-nya, baru nanti kita jadi anggota gitu. Berarti yang sudah established lah ya, sudah projectnya sudah jalan. Ya. Intinya kita nggak mau travelasi. Atau udah jadi anggota ABI, ternyata mereka mau proses ICO, akan kita hold dulu keanggotaannya. Gitu. Karena tadi lah kalau ICO intinya karena belum ada regulasi yang clear spesifik untuk kripto, meskipun di OJK ada crowdfunding ya gitu. Dan saya rasa teman-teman yang crowdfunding ini pun kan nggak bisa minta izin dari OJK. Nggak bisa juga gitu, karena kan beda ranah juga ya. Itu. Jadi kita nggak mensupport itu. Untuk Bapepti saat ini ya, kalau di Bapepti mereka untuk local projects tadi mereka sudah punya positive list kan, Jadi Bapepti itu secara reguler mengeluarkan positive list, yaitu token maupun yang diperdagangkan. Cuman kan kalau proyek-proyek baru kan udah pasti nggak belum listing kan. Betul. Nah, jadi, itu gimana itu? Prosesnya adalah bisa lewat asosiasi, bisa lewat exchange untuk direkomendasikan ke Bapepti. Atau ke Bapepti
langsung pun bisa. Walaupun sebenarnya. bisa ya? Bisa. Lewat siapa? Ada nanti dari sekretariatnya Bapepti misalnya gitu. Jadi kita kirim surat bahwa kita mau rekomendasikan atau kita mau mendaftarkan diri di positive listnya Bapepti, gitu kan? Oke, tapi harus lewat ABI dulu atau bisa direct? Bisa semuanya, langsung ke Bapepti sudah bisa. Ke ABI. Cuman memang yang melakukan scoringnya nanti ini adalah ada ABI dan ada beberapa teman-teman pelaku usaha, industri gitu. Jadi kita melakukan scoring membantu Bapepti gitu kan. Nah maksudnya mendorong itu adalah agar local projects itu punya standar yang baik, Mas Bel. Meskipun nggak harus standarnya coin market cap kah dan seterusnya gitu ya, tapi minimal ada standar bahwa saat mereka masuk ke market, ke bursa gitu, mereka memang layak gitu, dan punya values lah untuk usersnya mereka. Jadi nggak hanya sebatas karena ini terkenal, karena ini karena ini profitnya sekian, nggak gitu. Jadi tujuannya pemerintah adalah tadi lebih mendorong local projects-nya untuk bisa masuk ke positive list dengan standar yang baik, gitu. Kalau dari ABI sendiri kan udah ada punya ini nggak sih kayak roadmap gitu nggak sih, tahunan gitu? Ada roadmapnya nggak? Roadmap untuk perkembangannya industri misalnya gitu ya, planningnya apa? Kita sih ada internally dengan anggota, kita bikin misalnya planning untuk jangka pendek, planning untuk jangka panjang. Itu ada, pasti jadi program kerjanya ketua. Ya kan, itu harus kita mau capai apa. Nah, itu biasanya kita bikin. Nah, beberapa tahun kebelakangan ini misalnya ada planning ABCDE, tahun ini misalnya kita lebih fokus ke pilot project dari pemerintahan yang berbasis blockchain misalnya gitu kan. Karena kan interest terkait teknologinya udah dari tahun lalu. Jadi tahun ini mungkin bisa ada pilot project kah, atau mungkin kita sama-sama mengawasi transisi yang sedang terjadi, pengaturan saat ini gitu. Jadi ada beberapa biasa fokus-fokus kita memang di ABI gitu. Alright. Nah untuk nih kalian kayaknya kan aku tadi agak ini sih tertarik dengan bagaimana ABI dalam tanda kutip mencari anggota baru lah, tanda kutip ya. Artinya kalian mendukung proyek-proyek baru di Indonesia nih. Ini langkah-langkah yang udah kalian ambil seperti apa? Apakah misalkan ABI buat event atau ABI mengadakan mungkin pertemuan nih antar developer kita ya, mungkin ya minum bareng gitu kan atau makan bareng untuk saling kedekatan, itu ada nggak kira-kira? Kalau kita sih atau hanya harus anggota nih kira-kira? Seperti gini Mas Bel, kalau kita kalau yang sifatnya lebih formal biasanya memang high level. Jadi biasanya kita pasti kalau bikin session pasti dengan pemerintahan sebenarnya, karena tujuan menjembatani. Tapi di belakang layar dalam arti kita tugas asosiasi itu kan tadi yang merangkul semuanya ya. Jadi bahkan kalau mau proses masuk ke ABI pun tadi kalau misalnya dia adalah local token gitu ya, dia harus ikut proses screening, Mas Bel. Proses screening. Projectnya tuh orangnya? Semua? Jadi projectnya dinilai pasti ada si orangnya, developernya siapa, bahkan investornya pun kita perlu tahu dalam arti untuk mengetahui memang. Karena kan pasti track record ya namanya, kalau developers dan terusnya itu perlu diketahui gitu, dan tahu kalau ekosistem blockchain Indonesia sangat kecil. Kalau satu orang sudah jelek biasanya sulit gitu kan. Jadi itu kita lakukan, harus ada screening. Nah dalam arti mereka belum resmi jadi anggota ABI loh, tapi sudah dilakukan proses screening, screeningnya pun nggak mudah Mas, bisa sampai 3 bulan. Jadi benar-benar saat di awal masuk itu kita lakukan scoring. Kalau memang scoringnya masih jelek, itu biasanya kita akan ada proses interview dan pembinaan. Jadi seperti diberikan masukan, sebaiknya yang diperbaiki ABCDE, lalu dikasih waktu untuk mereka melakukan perbaikan di proyeknya. Setelah perbaikan baru ada final scoring. Belum jadi anggota loh. Setelah udah selesai scoringnya, nilainya sudah cukup baik, kita mengirimkan hasil itu ke Bapepti. Untuk Bapepti tahu bahwa sudah dilakukan secara independen penilaian oleh Asosiasi Blockchain Indonesia. Lalu mereka bisa lihat alasannya ABCDE, saat sudah masuk positive list baru menjadi anggota ABI secara formal. Jadi sebenarnya kita di belakang layar itu membantu banyak merangkul. Contohnya exchange pun sama, misalnya mereka dari luar negeri atau dari Indonesia tapi belum terdaftar. Mau masuk nih jadi anggota ABI dulu, kita bilang kita bantu sampai kamu dapat tanda daftar. Setelah dapat tanda daftar baru bisa resmi menjadi anggota. Karena kalau nggak nanti teman-teman anggota kita ini kan. Yang atau lain mungkin juga bisa protes dong. Ya, atau kalau yang asing pun kita lagi coba bikin sistem. Jadi misalnya mereka masuk ke Indonesia, berarti mungkin mereka mau test the water nih, Mas Bel. Baru mau cek-cek gitu. Kita kasih waktu mereka jadi anggota setahun sampai 2 tahun hanya sebatas anggota observer misalnya gitu ya. Nanti setelah sudah lebih dari 2 tahun mereka harusnya udah punya local PT di Indonesia kan, dan udah terdaftar karena udah 2 tahun udah ngerasain marketnya mau apa enggak masuk market Indonesia. Jadi jangan maju mundur gitu. Kalau masuk market Indonesia harus jelas gitu. Nah kalau setelah 2 tahun mereka ternyata sudah jadi observer tidak lanjut, ya itu harus dipertimbangkan kembali keanggotaannya.
gitu. Oh iya. Itu sih. Berarti sejauh ini ada yang udah ini nggak sih keluar masuk nggak sih? Keluar masuk tuh ada beberapa yang keluar masuk tuh maksudnya gimana ya? Udah keluar masuk lagi. Biasanya nggak gitu, projectnya udah nggak lanjut, akhirnya bikin project baru. Jadi orangnya sama. Orang sama itu bisa juga. Ya, possible. Tapi possible. biasanya tetap harus proses dulu diligence sama Mas. Oh, Bel. Karena kan kalau PT baru berarti dokumennya juga beda kan. Iya. Gitu. Jadi prosesnya sama. Cuman biasanya orangnya sama. Jadi pas join in lagi di forum kita, biasanya oh dia lagi gitu. Oh, Oke, berarti sejauh ini sih sebenarnya kalau gua lihat antara pemerintah, kemudian antara developer, kemudian antara mungkin masyarakatnya, itu sebenarnya hubungannya udah terjalin sangat-sangat baik sih ya. Baik, betul. Nah, jadi sebenarnya isu-isu apa sih lagi yang terjadi di masyarakat? Seperti apa sih isu gitu? Mungkin bukan isu ya. Tadi kayak kita bilang tadi poinnya Mas Bel, karena banyak perkembangannya luar biasa cepat di industri. Gimana pemerintahan atau regulasi bisa catching up, ya kan? Nah, itu banyak lah kita ngadain sesi-sesi dengan pemerintahan untuk memperlihatkan apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi itu. Kedua, kalau kita ngomongin terkait market crypto, blockchain, Web3 itu pasti playersnya nggak hanya dari Indonesia dan aksesnya juga nggak hanya dari Indonesia. Yang berarti kalau misalnya satu perusahaan ada di Indonesia, dia ikut polusi yang ada di Indonesia, dia berkembang lagi di negara lain, dia harus ikut juga sama peraturan negara lain, yang kadang sulit karena pengaturan di berbagai negara beda-beda. Nah itu kan ada, aku dengar tuh misalkan nih exchange lah ya, katakanlah kalau di Indonesia ya kita dapat izin daftar itu dari Bapepti gitu ya. Nah kadang-kadang kan ada dari luar sana dia bilang oh kita udah dapat license nih, dan misalkan dari Siprus atau dari Malta gitu. Nah itu Nggak boleh. atau dari Mas lah misalkan ya, dari Singapura itu nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa di Indonesia. Nah itu kenapa aku sebut isu itu karena yang nextnya yang perlu dilakukan sebenarnya harmonisasi pengaturan Mas Bel. Karena tadi kripto diatur tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, bahkan kayak international institution gitu kan mereka punya beberapa policy recommendation untuk pengaturan kripto misalnya gitu ya. Nah perlu ada harmonisasi lah, misalnya minimal definisi kripto tuh apa sih gitu misalnya. Itu kan baik atau akan sangat membantu saat ada harmonisasi antar negara-negara gitu misalnya untuk ada pengaturan ini dan seterusnya lah virtual. Tapi kayaknya yang gue tahu sih kayak Davos kemarin mereka sudah ini sih mulai memikirkan itu negara-negara G7 mereka sudah mulai atur sih gimana kripto antar mereka sih. Yes, betul. Nah itu yang aku rasa next stepnya locally mungkin tadi secara kecepatan regulasi, tapi secara global lebih ke gimana nih ada pengaturannya bisa harmonis. Iya. Karena gini sih, ya kita lihat sih memang dari dari market capnya sendiri itu Bitcoinnya sendiri itu bisa bisa posisi 12 di dunia loh. Artinya kalau kita bandingin sekarang kan misalkan jumlah uang di Cina itu sekian gitu, kemudian di bawah Rusia, Amerika mungkin bla bla bla, Bitcoin itu ada di 12 gitu. Artinya ya duit banyak di situ, bener nggak sih? Dan ya harus diatur sih sebenarnya. Ya kan? Nah jadi termasuk juga kan memang banyak isu-isu ya, dibilang bahwa Bitcoin bakal menjadi mata uang dunia lah gitu ya, atau bahwa kripto akan mengganggu perbankan di dunia lah gitu kan, banyak isu-isu seperti itu kan. Nah jadi memang kita nggak tahu lah masa depan seperti apa ya. Tapi menurut lu sendiri nih, menurut lu ini secara pribadi nih, apakah ini akan menjadi pengganti apa yang ada sekarang kira-kira menurut lu? Pasti dong, dalam arti pasti gini, kita kalau inget dulu saat handphone pertama keluar, itu bagaimana monoponik ya? Itu sangat mengganti telepon rumah, Mas Bel, inget gak? Telepon rumah berasa wah di-disrupt nih kita nih, bisa hilang telepon rumah. Sekarang siapa masih yang pakai telepon rumah? Tapi di satu sisi meskipun mendisrupsi yang lama, tapi yang handphone baru sekarang ini banyak muncul opportunity yang sangat luar biasa. Kita bisa
video call, sedangkan kalau telepon rumah sulit banget, Nggak bayarnya aja bisa. mahal banget Mas Bel. Iya. Jadi menurut aku pasti mungkin bukan Bitcoinnya ya, aku nggak tahu kan kita nggak bisa memprediksi. Tapi apakah Bitcoinnya atau justru Bitcoin yang menginspirasi adanya nanti global Yang baru, currency, global currency baru. misalnya gitu, Oke. sangat possible menurut aku dengan adanya Oke. digital sekarang. Contohnya tadi aku juga kepikiran misalnya license untuk exchange misalnya ya, kan sekarang ada SIM internasional kan. Ada. Jadi kita punya SIM itu mau ke belahan Keluar dunia negeri, manapun, bisa. bawa mobil. Bisa. Bayangkan kalau ada license seperti itu untuk Iya, exchange. iya. Jadi, Nah itu misalnya seperti itu, karena kan memang produknya internasional. internasional, Nah, iya. misalnya Kenapa nggak satu aturan satu dunia kan? Ya arahnya ke sana gitu, misalnya gitu Mas Bal. Jadi kalau tanya aku personally, menurut aku yes ini akan banyak mendisrupsi tradisional Banking. market ya apapun itu yang saat ini kan, baik itu dari finance dan seterusnya sektor manapun Berarti sebenarnya. bisa menjadi ancaman nih. Ancaman tapi yang Ini kamu memunculkan- loh ngomong sebagai chairwoman loh. Wah, saya kan ngomong sesuai kenyataannya. Iya. Ini perspektif Mas Bel. Iyalah perspektifnya Melihat kamu. ini sebagai threat atau Oke. opportunity. Saya melihatnya sebagai opportunity. Oh, Bukan opportunity. sebatas ini berarti mengancam. Kalau saya melihatnya justru akan muncul opportunity baru. Gitu. Bayangkan dulu saat kita kena pandemi, pekerjaannya banyak terganggu, sulit melakukan kegiatan. Iya. Tapi sekarang ada metaverse. Mau kita di sebelahan dunia manapun, sekarang punya tim pekerjaan di belahan dunia manapun mudah. Mudah ya. Jadi opportunity-nya saya rasa justru semakin banyak gitu. Dan buktinya banyak banget teman-teman dari sektor keuangan dan seterusnya yang akhirnya mulai menyadari hal tersebut dan mereka mencoba untuk Masuk ke dalam itu ya. implementasi betul. Oke. Mereka cuma yaudah kita coba lihat use case produk apa di dunia perbankan yang bisa dikembangkan, remittance kah Iya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang remittance tuh, aku kan juga punya fintech ya. Jadi itu tadi yang aku masih bingung itu, misalkan nih ya, aku punya license nih dari BI. Aku bisa untuk lakukan remittance di misalkan di negara mana, Malaysia, Singapura itu bisa menggunakan licenseku. Gitu. Jadi misalkan nih aku punya entity di sana, aku buat perusahaan di sana. Nah, aku bisa beroperasi dengan menggunakan licenseku yang ada di Indonesia nih. Nah, ini yang aku tidak lihat di kripto nih gitu. Jadi ini yang lu bilang itu masih dalam proses lah ya, masih Ya, belum aku ya. rasa ya bertahap kan Mas. Bertahap ya. Oke. Karena banyak negara yang masih baru mulai mempelajari kripto tuh apa sih dan Iya, seterusnya iya. kan. Meskipun ada juga yang sudah sangat advance misalnya gitu. El Salvador. Yes. Legal tender Bitcoin gitu ya kan. Kacau ya kan. Oke. Alright. Selanjutnya gini. Jadi kan di ABI itu sendiri kan terdiri dari beberapa anggota ya. Sekarang udah berapa sih? 65 ya? Kita sekarang 60 ya sekitar segitulah. 65 ya. Mungkin 62 kali ya. 62. Itu kalian udah pernah nggak sih buat acara khusus pertemuan gitu? Aku belum pernah lihat soalnya. Karena ya kita sebenarnya kalau sesi-sesinya itu sifatnya memang bukan yang publicly besar. Karena asosiasi kan non-profit Mas Bel. Oke. Jadi kita nggak memang bikin event yang besar misalnya di hotel atau apa yang luar biasa besar gitu ya. Enggak sebenarnya. Enggak, maksudnya antara kalian aja sih. Betul. Nah, Antara kita- kalian gitu. betul. Ada nggak sih pernah gitu? Kita fokusnya memang lebih ke event yang impactful. Contohnya tadi aku bilang high level, kita ngadain FGD, kita libatkan pemerintahan terkait. Contohnya kayak kemarin tuh kita FGD at the table bulan Februari sama OJK, Bapepti, BI, beberapa lembaga pemerintahan lain yang lagi implementasi blockchain misalnya. Oh, khusus. Dan Oke. hanya dengan anggota. Paling kalau misalnya ada partner-partner yang kita undang gitu. Jadi Oke. dan yang relevan. Contohnya kita kemarin sesi kedua tuh kita bahasnya tentang financial sector Mas. Jadi blockchain financial sector. Nah, itu kita libatkan teman-teman financial sector yang bukan anggota ABI baik dari Oh, perbankan, bukan. Oke. dari perbankan, dari fintech itu kita libatkan gitu. Jadi lebih ke arah sana. Kita lebih eventnya untuk bisa membantu baik mengedukasi industri maupun mengedukasi pemerintahan lah gitu. Jadi biasanya kita biasa sih yang lebih kayak gitu sih. Oke. Jadi ini masih open lagi nih ya, ABI ya. Open member juga lah ya sekarang ya. Kita selalu lah, dalam arti kita kan hadir asosiasi mau untuk membantu anggota ya. Jadi kalau tanya ya kita justru dari anggota kebutuhannya ada. Jadi kalau tanya proyek kerjanya Abi itu apa sih? Kebutuhannya anggotanya apa? gitu. Oke. Biasanya gitu pasti ada kira-kira kebutuhan anggotanya gini-gini, oke kita lakukan itulah gitu, bantu itu. Oke. Nah, satu lagi nih mungkin terakhir nih pertanyaan gue nih. Kemarin sih gue ada sedikit diskusi. Jadi kan Bapepti itu kan mengeluarkan token atau koin yang layak diperjualbelikan lah ya di Indonesia. Itu nggak tahu, mungkin hampir ya sekali 6 bulan atau sekali 1 tahun, gue nggak tahu sih, iya kan. Nah, sementara kan perkembangan koin itu kan lagi banget gitu. Jadi menurut lu gimana nih? Apakah
Ya tahu sendiri lah, Ya. cepat banget gitu. Misalkan hari ini aja mungkin di Binance ada listing 5, besok OKX mungkin 5 gitu ya, beda-beda kan. Istilahnya kan hype-nya kan di situ tuh ya. Ya. Nah, itu dari exchange-nya sendiri itu gimana? Mereka bisa langsung listing nggak tanpa ada persetujuan dari ABI atau Bapepti gitu? Kalau secara rule, kalau playing by the rules harusnya Nggak boleh kan? nggak boleh Mas Bel. Harusnya harusnya ada di whitelist. Harusnya gitu ya. whitelist dulu. Betul. Oke. Tapi itu tadi nanti kehilangan hype dong gitu. Nah, Nah, itu ini gimana itu? Usulan ini yang juga kita secara aktif kita sampaikan ke Bapepti bahwa kita bagus ada whitelist saat ini. Oke, kalau misalnya whitelist menjadi hal yang dianggap ideal oleh Bapepti, kita lakukan. Tapi di satu sisi kita harapannya bisa lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Nah, makanya saat ini pun kalau di pengaturannya Bapepti, kalau teman-teman pernah baca, itu akan ada namanya komite aset kripto yang melakukan penilaian. Jadi tujuannya penilaian untuk masuk ke whitelistnya harusnya prosesnya lebih cepat, lebih layersnya aja lah, nggak terlalu banyak. Oke. Kalau sekarang kan mungkin ada ini. Nah, sekarang untuk yang baru harapannya ada tim penilaian, jadi hanya mereka yang menilai, keluar nggak lama keluar. Jadi misalnya kalau tadi ada isu Terra dan seterusnya, saat itu terjadi si tim melakukan penilaian ulang misalnya terhadap Terra Luna ternyata memang tidak layak, ya berarti keluar. Jadi kita harapannya bahkan listnya tuh. Karena kan gini, kalau gue lihat kan sebenarnya kalau aturan-aturan ini kan tadi dari yang lu bilang kan sebenarnya membantu para user lah ya kan gitu. Istilahnya melindungi nih konsumen nih. Ya istilahnya jangan sampai uang kita itu masuk ke Binance lah atau masuk ke OKX ya kan, ke lain-lain gitu kan. Which is kalau sometimes mereka bangkrut ya uangnya kita nggak bisa ngambil kan gitu ya, atau nggak bisa kita take back. Nah justru kan di situ tuh. Sementara pada saat lagi hype di market Indonesia nggak ada, akhirnya kita lari gitu loh. Nah ini kan perlu nih dari Abi selaku asosiasi memberitahu nih, ini loh fenomenanya, ini loh apanya yang harus dilakukan gitu. Nah jadi mudah-mudahan sih kita pengen, ya kita udah zaman real time gitu. Itu yang mau saya bilang. Kita zaman real time. Nggak ada lagi yang model-model harus tanda tangan atau apa gitu. Yang penting oke, kita sepakat ini oke, ini oke. Ya udah kita sepakatin bahwa ini sah gitu loh. Itu yang maksud saya perlu pertimbangkan seperti itu kan. Sebenarnya dengan regulasi yang ada saat ini kan diharapkan ada bursa nih Mas Bel. Bursa itu kan dari industri. Harapannya sebenarnya bursa nanti. Bapepti saat ini kan sebenarnya melakukan tugas yang sebenarnya harusnya yang diharapkan ada dilakukan oleh bursa. Jadi karena bursa belum jadi, dan kembali Bapepti ada keterbatasan dalam arti teknis banget. Blockchain itu kan sangat teknis Mas Bel. Orang yang udah blockchain developer, programmer aja masih terus mempelajari gitu kan. Nah jadi sebenarnya dari sisi tadi kalau misalnya kecepatan update whitelist dan seterusnya sebenarnya ini nanti akan jadi tugas bursa. Jadi bursa nanti yang lebih make sense lah. Tapi karena kan dari industri. Isu bursa ini kan udah panjang banget nih. Kemarin Pak Zul juga bilang wah kita akan launching Juni katanya. Udah selesai Juni mana nggak ada kan juga kan. Jadi ya kita jangan berharap sesuatu yang nggak ada dulu nih gitu loh. Ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya justru karena belum ada itu makanya mereka ngeluarin whitelist Mas. Justru untuk membantu, tapi kembali kecepatannya akhirnya menjadi sulit karena mereka bukan dari industri, nggak melihat secara langsung apa yang terjadi. Jadi biasanya update-nya biasanya dilakukannya baik oleh kita dari asosiasi misalnya menginfokan ada isu-isu ini, berita-berita terupdate, atau ya dari exchange-nya yang mengedukasi usersnya. Misalnya ada Terra Luna terjadi gini-gini misalnya seperti apa, ada notifikasi gitu. Jadi, kemarin Hotbit juga tutup ya. Hotbit. Oke, Zmax gimana? Aman ya. Terakhir udah kita dapat udah dari tahun berapa? 2022 kayaknya. Terakhir mereka sudah sempat ada press con juga dengan Bapepti, menyatakan sudah kembali normal. Normal gitu. Ya. Oke. Sip. Daging semua ya. Oke, teman-teman, kita udah panjang lebar bicara tentang regulasi Indonesia, dan saya yakin sih teman-teman dapatlah semua apa yang menjadi pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Mbak Asi sebagai chairwoman ABI yang saat ini. Jadi ya intinya bahwa Indonesia ini sudah melegalkan ya, sudah melegalkan yang namanya bisnis atau perdagangan kripto ataupun ya token atau koin yang kalian kenal. Jadi bagi kalian yang pemula itu tinggal ikut aja yang sudah disahkan oleh pemerintah. Ada sebanyak berapa sekarang? 500 koin ya, 501 koin.
Nah, jadi kalau di luar itu kalian membeli koin dan kalian merasa tertipu, ya janganlah dilapor atau ke Bapepti atau ke AB, janganlah. Karena kan sudah dikasih tahu ini loh yang harus kalian beli atau kalian perdagangkan. Jadi kalau kalian memperdagangkan di luar dari itu, ya itu bukan salahnya AB atau Bapepti gitu loh. Itu salahnya kalian mengambil jalan ya dalam pintas gitu kan. Nah, oke. Oke, terakhir dari Asih, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa gimana? Apa ya? Oke, ini mendasar banget sebenarnya bahwa tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak produk, banyak layanan yang ada di market kripto saat ini di Indonesia. Jadi kalau dari aku harus do your own research. Jadi apapun itu layanannya, apa tuh produknya harus cari tahu dulu. Jadi jangan hanya karena ada marketingnya bagus, ada profit dan seterusnya, harus lihat legalitasnya udah terdaftar belum di Bapepti. Di Bapepti udah jelas ada beberapa exchanges yang terdaftar. Ada lagi tadi whitelistnya yang bisa diperdagangkan di Indonesia, lebih aman. Jadi buat pemula gampang banget buat ikutan. Gitu. Oke, ya, alright. Jadi tujuannya kita di sini adalah menjadikan kripto Indonesia itu lebih bersih. Ya, jadi tidak haram lagi. Ya. Sudah halal. Hanya yang namanya halal itu harus perlu lagi kita edukasi dan terus memberikan sesuatu hal yang baik lah. Oke? Jadi begitu aja untuk podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kita akan membahas beberapa hal termasuk DeFi, kemudian NFT, kemudian Metaverse. Semoga teman-teman tetap stay tune di Bell Entertainment dan CEO dah out.